Halo guys, balik lagi di channel Mikir Santai. Kali ini kita bakal ngomongin sosok legendaris yang enggak cuma punya sejarah panjang, tapi juga filosofi hidup yang bisa banget lo pakai buat ngeevaluasi politik sekarang. Lo pasti udah pernah denger nama Agus Salim kan? Dikenal sebagai The Grand Old Man of Indonesia. Dia punya prinsip hidup yang sangat sederhana, tapi dalam banget. Nah, prinsip dia itu, hidup bukan buat cari kekayaan atau kekuasaan, tapi buat mengabdi. Gila, simple banget tapi ngena banget kan? Jadi, sekarang gue mau ngajak lo semua untuk ngeliat gimana filosofi Agus Salim ini berbanding terbalik sama politik Indonesia sekarang. Kok bisa? Makin penasaran kan? Yuk kita kupas habis gimana filosofi yang sederhana ini bisa ngeretrofit cara kita ngelihat politik sekarang. Jadi tetap stay tune karena kita bakal ngulik sejarahnya, ngaitin sama kondisi politik yang ada, dan ngasih lo perspektif baru soal apa itu politik sejati. Oke, let's go. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal Agus Salim, julukan The Grand Old Man of Indonesia, itu nggak datang cuma dari usia dan panjangnya sejarah hidup dia, tapi karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Filosofi dia yang paling terkenal itu kan hidup untuk mengabdi, bukan untuk mencari kekayaan atau kekuasaan. Sederhana banget kan? Tapi justru karena kesederhanaan ini, banyak banget orang sekarang yang kesulitan untuk benar-benar paham maknanya. Jadi gimana sih filosofi itu bisa relate dengan kondisi politik sekarang? Kalau kita lihat politik Indonesia sekarang, kayaknya banyak politisi yang cuma mikirin kekuasaan dan keuntungan pribadi kan? Sering banget kita lihat politisi yang berjuang buat rakyat, tapi di belakangnya yang dikejar malah kursi kekuasaan dan privilege. Ini yang jadi masalah besar, karena sebenarnya politik itu kan soal pengabdian, bukan soal ngejar keuntungan pribadi. Dan ini yang bisa kita pelajari dari Agus Salim. Buat yang belum tahu banyak soal Agus Salim, dia adalah sosok yang bukan cuma berjuang di medan politik, tapi juga punya integritas yang tinggi. Dalam perjuangannya, dia nggak pernah ngedumel soal kekuasaan. Sebaliknya, dia lebih fokus ke tujuan yang lebih besar, yaitu membangun bangsa dan memberikan yang terbaik untuk rakyat. Beliau bahkan sering dibilang sebagai politisi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, karena fokusnya nggak pernah soal cari keuntungan. Dan inilah yang bikin dia jadi teladan dalam dunia politik Indonesia. Sekarang coba bayangin, kalau Agus Salim hidup di era sekarang, gue rasa dia pasti kecewa banget ngelihat situasi politik yang ada. Banyak politisi yang cuma sibuk ngejar kursi, terus mikirin gimana caranya tetap berkuasa, bahkan dengan cara yang nggak etis. Misalnya, permainan politik yang cuma fokus untuk mempertahankan posisi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Atau lebih parah lagi, kita sering banget ngelihat politisi yang sebenarnya cuma mencari makan lewat jabatan mereka. Mereka ini sadar nggak sih bahwa mereka udah jauh banget dari esensi pengabdian yang dimaksud oleh Agus Salim. Kita bisa ambil contoh fenomena politik sekarang, di mana banyak banget politisi yang tiba-tiba bergabung dengan koalisi ini atau itu hanya karena kepentingan pribadi, bukan karena alasan membela rakyat. Politisasi segala hal, dari isu agama sampai kebijakan publik, seringkali dipakai cuma untuk cari suara atau keuntungan pribadi. Dan ini semua berbanding terbalik dengan filosofi Agus Salim yang mengutamakan pengabdian kepada rakyat. Kalau Agus Salim hidup sekarang, mungkin dia akan bilang, kalian ini cuma sibuk ngejar kursi,
bukan ngurusin rakyat. Selain itu, politik sekarang seringkali lebih berfokus pada bagaimana menjaga stabilitas kekuasaan, bukan pada perbaikan nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat. Misalnya, gimana caranya tetap menang pemilu, bukan gimana caranya bikin kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Ini yang jadi ironi dalam politik Indonesia saat ini. Para politisi yang punya kesempatan untuk membawa perubahan justru seringkali gagal dalam hal ini, karena mereka lebih mementingkan kekuasaan dan uang. Kita juga nggak bisa ngebiarin fenomena politik yang hanya dipenuhi oleh elit-elit yang mikirin kepentingan diri sendiri. Agus Salim tuh ngajarin kita bahwa pemimpin yang baik itu harus mikir jangka panjang, bukan cuma cari kekuasaan sesaat. Filosofi yang diajarkan adalah tentang kebijaksanaan, integritas, dan pengabdian. Jadi, kalau kita ngelihat politik Indonesia sekarang, kadang kita mikir, apa iya kita udah jauh banget dari filosofi yang dulu dicontohkan oleh Agus Salim? Di dunia yang serba kapitalistik dan materialistis ini, banyak orang yang jadi politisi bukan karena pengabdian, tapi karena pengen ngejar keuntungan pribadi. Agus Salim pasti bakal nyebut ini sebagai bentuk ketidakadilan, karena pemimpin yang baik tuh nggak nyari keuntungan dari posisi yang mereka pegang. Yang ada malah mereka harus bisa mengabdi tanpa berharap imbalan besar. Kalau kita ngomongin soal kondisi sekarang, rasanya politik Indonesia masih penuh dengan pencarian kursi. Bukan soal siapa yang bisa jadi pemimpin yang benar-benar ngurusin rakyat, tapi lebih ke gimana caranya dapat kursi di pemerintahan. Padahal, kalau kita ngikutin filosofi Agus Salim, posisi itu harusnya dilihat sebagai amanah, bukan sebagai peluang buat cari kekayaan pribadi. Kalau prinsip ini dipraktekin, mungkin kita nggak bakal lihat banyak banget korupsi yang merusak negara. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari filosofi Agus Salim? Kalau politik itu memang buat mengabdi, maka yang kita butuhkan bukan orang yang sibuk dengan kekuasaan, tapi orang yang ngerti bahwa jabatan itu adalah beban dan amanah, bukan kesempatan buat pribadi. Di dunia yang semakin egois ini, kita butuh orang-orang yang punya integritas kayak Agus Salim. Dengan filosofi yang simpel tapi dalam ini, kita sebenarnya bisa jadi lebih kritis dan memilih pemimpin. Kalau Agus Salim masih ada sekarang, mungkin dia akan bilang, jangan mudah terpesona sama politikus yang cuma pinter ngomong. Cek integritasnya, cek apakah udah mereka lakukan buat rakyat, bukan cuma cari keuntungan sendiri. Jadi guys, dari cerita Agus Salim tadi, kita belajar kalau politik itu seharusnya soal pengabdian, bukan soal ngejar jabatan, kekayaan, atau kekuasaan. Sosok The Grand Old Man ini ngajarin kita nilai-nilai yang mungkin sekarang mulai langka di dunia politik. Jujur, kritis, dan fokus buat rakyat, bukan buat diri sendiri. Dan ini yang bikin kita harus mikir ulang, pemimpin kayak apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau lo ngerasa ada yang salah sama kondisi politik sekarang, mungkin udah waktunya kita semua belajar dari filosofi Agus Salim. Jangan cuma ngeluh, tapi mulai kritis. Karena guys, masa depan bangsa ini juga tanggung jawab kita semua. Pilih pemimpin yang punya hati buat rakyat, yang ngerti kalau kekuasaan itu amanah, bukan alat buat memperkaya diri. Setuju kan? Terakhir, kalau lo suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman lo. Siapa tahu mereka juga butuh perspektif baru soal politik yang lebih manusiawi. Dan pastinya,
Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan cuma jadi penonton di politik, jadilah bagian di perubahan.